Kita akan bahas latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang dari strukturalisme itu sendiri, yang dimana dipengaruhi oleh karya Althusser pada tahun 1971 dan karya dari Levi Strauss pada tahun 1958, yang dimana menekankan penentuan kesadaran dan komunikasi yang berdasarkan kerangka ekonomi, politik, dan sosial. Nah, yang berikutnya dipengaruhi oleh para sarjana Williams, yaitu pada tahun 1962, yang menyebut bahwa budaya sebagai praktik yang relatif otonom. Strukturalisme adalah pendekatan teoritis dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pentingnya struktur atau pola yang mendasari fenomena sosial dan budaya. Yang kedua adalah teori kulturalisme, pendekatan dalam studi kebudayaan yang menekankan pengkajian tentang nilai, norma, simbol, dan praktik budaya yang dimiliki dan dijalani oleh suatu masyarakat dalam suatu wilayah tersebut. Mengenai asumsi dari paradigma struktural, yang pertama, struktur mendahului individu. Struktur sosial atau budaya memiliki eksistensi independen dan mempengaruhi individu sebelum individu mempengaruhi struktur tersebut. Yang kedua, pola dan hubungan. Struktur memiliki pola aturan dan hubungan yang dapat diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami fenomena yang lebih luas. Ketiga, ada universalitas struktur, yang dimana struktur yang mendasari fenomena sosial yang cenderung universal dan dapat ditemukan di berbagai budaya ataupun masyarakat. Nah, yang keempat yaitu asumsi penekanan pada sistem, yang dimana fokus pada bagian unsur-unsur dalam sistem yang saling terkait dan bisa mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk keseluruhan. Asumsi yang kelima yaitu penolakan terhadap penjelasan individualistik. Penjelasan individu atau keputusan individu dianggap terbatas dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih besar. Selanjutnya, asumsi yang keenam yaitu bahasa sebagai struktur dasar. Bahasa dianggap sebagai struktur dasar yang mencerminkan pola pikir dan budaya masyarakat. Kemudian analisis yang terakhir yaitu analisis simbolik. Adanya suatu pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat melalui simbol-simbol, di mana simbol-simbol juga tersebut memberikan makna yang kompleks dan bersifat komensal. Nah, asumsi dasarnya adalah bahwa budaya memainkan peran krusial dalam membentuk identitas individu dan masyarakat, serta untuk mempengaruhi cara manusia berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang terus meningkat menyepakati untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara, baik Indonesia maupun Korea Selatan. Hal ini tergolong dalam praktik sosial yang dapat mempengaruhi pola perilaku. Pada contoh kasus, yakni prospek baik kerjasama Indonesia-Korea, kita melihat bahwa Jokowi sebagai Presiden Indonesia menyebutkan keyakinannya bahwa kerjasama antar dua negara ini akan makin kokoh terutama di bidang ekonomi. Presiden juga memutuskan untuk menyambut baik investasi Korea Selatan dalam pengembangan IKN.